Halo semuanya, semoga kalian baik-baik saja. Oke, jadi di alur cerita ini apa jadinya jika seorang penjahat berteman dengan seorang polwan, sekaligus menjadi seorang pacar sang penjahat. Jadi film ini berjudul dengan Legendary Assassin. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja masuk ke pembahasan dan kita langsung gaskin aja, gaskin. Di awal cerita kita diperlihatkan dengan seorang lelaki yang bernama Bo. Bo ini adalah salah satu peran utama di film ini. Jadi dia adalah si ganteng kalem. Lalu, si tante pun tak lama kemudian menanyakan kepada Bo, beberapa tahun ini dia tidak melihat Bo, dan Bo pun di sini menjawabnya. Dan Bo pun di sini menjawab, dia pergi tanpa arah tujuan untuk mencari sebuah pekerjaan. Kemanapun Bo pergi, dia selalu membawa tas hitamnya. Apa isi tas hitamnya? Sebentar lagi kita akan mengetahuinya. Lalu di sini Bo pun mengawasi sebuah ketua gangster yang bernama si Botak Biadab. Ya, kita sebut si Botak Biadab. Tanpa lama-lama kemudian, si Bo pun di sini menyerang anak buahnya tanpa diketahui. Bo pun terus membabi buta kepada gangster tersebut. Dan Bo pun di sini berhasil mengalahkannya. Lalu Bo pun di sini memenggal kepala ketua gangster tersebut dan memasukkannya ke dalam tas yang dibawanya. Dan tak lama kemudian istrinya di sini memanggil seorang suami yang sudah terpenggal oleh Bo. Lalu di sini di pelabuhan beberapa polisi mengamankan seorang warga yang ingin berlabuh di pulau seberang. Dan di sini pun Bo melihatnya karena di sini sebentar lagi ada badai, ucap polisi. Dan Bo pun di sini tidak jadi untuk berlabuh ke pulau tersebut. Lalu Bo pun di sini melihat sebuah gangsternya anak-anakannya untuk melihat bahwa bosnya sedang baik-baik saja. Di saat Bo mencari tempat beristirahat untuk bermalam, Bo melihat seorang wanita di atas pohon sedang mencoba menangkap kucingnya. Tiba-tiba wanita ini pun terjatuh dan Bo berhasil menangkapnya. Hingga wanita ini pun merobek jaketnya Bo. Karena merasa bersalah, wanita bernama Hui ini lantas mengajak Bo ke rumahnya untuk menjahit kembali jaketnya yang telah rusak oleh Hui. Hui ini berprofesi sebagai polwan di polsek terdekat. Saat Hui memindahkan tas milik Bo, Bo mengaku jika tas itu berisikan bola bowling dan dia instrukturnya. Kemudian Bo menanyakan restoran di daerah ini yang buka di saat badai. Akhirnya Hui mengantarkan Bo ke restoran tersebut dan akan mentraktirnya. Di sini ada Pamanji, dia pemilik restoran ini. Karena akan terjadi badai, ia pun menawarkan kamar sewaan untuk Bo. Di saat mereka berdua akan makan, terdengar kabar di radio telah terjadi perampokan di kapal boat. Dengan tersangka 3 orang asal kebangsaan Cina yang berhasil kabur. Mendengar berita tersebut, Hui menaruh curiga jika ketiga pria ini tersangka dalam perampokan itu. Hui yang bekerja sebagai polisi lantas menanyakan identitas ketiga pria ini. Namun, Hui malah mendapatkan perlakuan kasar dari pria raksasa ini. Melihat Hui sudah tak berdaya, akhirnya Bo menolongnya. Dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Di saat Bo berhasil menghabisi pria raksasa, penjahat satu ini dengan santainya menghabisi mie ramennya. Pada akhirnya mereka pun berkelahi dan Bo berhasil mengalahkannya. Kemudian datang Pamanji beserta 2 orang polisi untuk menangkap ketiga tersangka ini. Dan Hui mengajak Bo untuk membuat laporan sebagai saksi atas kejadian ini. Di sisi lain, para anak buah Ma pun menemukan tempat Ma dan mengetahui jika bosnya telah tewas tanpa kepala. Setibanya di kantor polisi, Bo pun diperiksa identitasnya. Dan salah satu polisi bernama Gong ini mengucapkan selamat kepada Hui atas keberhasilan menangani kasus utama ini. Namun Hui mengaku jika ini semua karena kehebatannya Bo. Mengetahui hal itu, Gong pun sangat berterima kasih kepada Bo dan berjanji akan memberikan penghargaan sebagai warga terbaik. Di tempat lain, di sini ada pria bernama Pet tengah menanyakan ke anak buahnya tentang ciri-ciri pembunuh ketua Ma. Lalu salah satunya ini mengatakan jika pria itu terlihat membawa tas hitam. Kemudian Sasaki diberitahu oleh Pet jika suaminya telah tewas tanpa kepala. Sehingga ia pun memerintahkan untuk mencari pelakunya serta kepalanya.
Setelah mendapat perintah dari Sasaki, pria bernama Acun ini pergi mencari pembunuh ketua Ma dengan beberapa anak buahnya. Sementara di kantor polisi, karena Bo terus disambut hangat oleh Gong, pria bernama Tarsan ini pun merasa iri dengan prestasinya Bo. Karena ketua Ma yang sedang dicari pun belum tertangkap. Sehingga Tarsan sesumbar, jika Bo hebat, maka tangkaplah ketua Ma. Kemudian Tarsan menanyakan sedang ada urusan apa Bo datang ke kota ini. Dan Bo pun menjawab jika dirinya sedang berwisata di kota ini. Namun pada intinya, si Tarsan ini merasa iri jika Bo telah dekat dengan Hui. Di tempat lain, orang-orang suruhan Sasaki pun terus menyisir keberadaan Bo, hingga mereka menyebar ke setiap kampung-kampung. Di saat makan malam bersama polisi, Bo yang selalu lapar, ketika makan pun, ia terlihat seperti kerasukan iblis alias rawog. Sehingga jatah makan untuk yang lainnya pun habis. Selain Bo jago bela diri, ternyata ia pun jago masak juga. Sehingga ia pun memasakkan lagi untuk mereka yang tak kebagian makanan tadi. Dan setelah dihidangkan, masakannya pun enak. Namun tidak dengan Tarsan. Karena Bo khawatir akan keselamatan Hui, ia pun mengajarkan beberapa gerakan, menyerang serta bertahan untuk menghadapi lawan. Hingga mereka berdua pun terlihat seperti berpacaran. Tiba-tiba datang Tarsan menghentikannya. Dan ia terlihat makin cemburu kepada Bo. Di saat Bo akan pergi, Gong memberikan sebuah penginapan untuk bermalam. Namun saat di perjalanan secara bersamaan, orang-orang suruhan Sasaki pun bertemu dengan Bo. Dan ternyata orang ini bukanlah Bo. Dia hanya mirip karena tas yang dibawanya. Kemudian scene berpindah di mana Hui dan Tarsan mendatangi rumah warga yang melapor jika dia mendapatkan gangguan. Namun setelah ditanya, si ibu ini mengaku jika anjing yang ada di kuil terus menggonggong, yang membuat si ibu tak bisa tidur. Mendengar laporan itu, mereka berdua pun mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan anjing tersebut. Namun setelah Hui dan Tarsan masuk ke dalam kuil ini, di sini ada beberapa anak buah Ma sedang menjaga tubuh ketuanya, yang ditutup dengan kain putih. Di saat Hui mengetahui itu mayat manusia tanpa kepala, akhirnya mereka pun jadi saling berkelahi. Hingga Bo datang untuk membantu namun langsung kabur. Karena mengetahui jasad ketua Ma telah ditemukan oleh polisi, kemudian Pet melaporkan perkara ini kepada Sasaki. Dan Sasaki menginginkan agar jasad ketua Ma segera diambil dari kantor polisi untuk dibawa ke hadapannya. Di sisi lain, Bo pun bertemu dengan kedua anak buah ketua Ma. Hingga mereka pun berkelahi. Namun dengan mudah saja Bo berhasil mengalahkannya. Setelah Bo mengambil tasnya, tiba-tiba datang Acun dan langsung menyerang Bo. Hingga perkelahian pun terjadi lagi. Kemudian di kantor polisi, Tarsan melaporkan jika saat kejadian di TKP, ia sempat melihat Bo datang menolong Hui. Dan Tarsan berasumsi jika Bo terlibat kasus ini. Tak lama kemudian datang para anak buahnya Ma, lalu menyiram kedua polisi ini dengan bensin. Mereka nekat melakukan ini agar bisa membawa jasad ketua Ma. Namun, di saat mereka akan mengambil jenazahnya, polisi bernama Erik ini berhasil mengacaukan rencananya. Hingga mereka pun berkelahi. Polisi ini berhasil membekuk para penjahat ini, Erik pun tertembak tepat di perutnya. Dan ia tewas saat itu juga. Tak lama kemudian datang pasukan polisi lengkap dengan dipimpin oleh Komisaris Yu. Ia datang ke sini untuk mengungkap kasus pembunuhan gembong narkoba bertaraf internasional ini. Yang mana dalang ini semua adalah Ketua Ma. Namun yang jadi masalah baru sekarang ialah siapa pelaku pembunuh Ketua Ma. Dan motif pembunuhan ini belum diketahui tujuannya. Kemudian Komisaris Yu mengetahui selama Ketua Ma sudah mati, Sasakilah yang meneruskan bisnis haramnya. Namun untuk menangkapnya, polisi ini pun belum punya bukti. Di sisi lain, Bo yang berusaha akan kabur pun terjebak para polisi yang sedang mencarinya. Namun ia berhasil kabur hingga sampai ke pelabuhan. Dan berhasil lolos dari pemeriksaan petugas. Namun Tarsan melaporkan jika ada seseorang yang ia curigai bernama Bo. Mengetahui laporan dari HT, para polisi ini pun langsung menghentikan langkahnya Bo.
Kemudian Komisaris Yu dan Hui pun ikut bergegas ke pelabuhan. Namun di saat tas itu diperiksa oleh Hui, tas yang berisi kepala itu pun dilapisi dengan bola bowling oleh Bo. Sehingga Bo pun dibebaskan. Namun sebelum pergi, Hui yang sudah menaruh rasa cinta kepada Bo, lalu meminta ponselnya untuk mencatat nomor Hui di ponselnya. Saat berada di kapal laut, di sini sudah ada Pet sedang ditelepon oleh Sasaki. Bo yang tahu jika Pet ini suruhannya Sasaki, lantas mengambil ponselnya. Dan berbicara langsung dengan Sasaki, jika 1 jam ke depan, Bo akan segera menyerahkan kepala suaminya. Sesampainya di pelabuhan tujuan, Bo sudah disambut para anak buahnya Sasaki. Namun, Bo berhasil kabur dengan menyekap Pet di toilet. Lalu, Pet menyuruh mereka semua untuk menangkap Bo. Namun, di saat Bo akan kabur, ia pun ditabrak sebuah mobil hingga ulahnya ini kepergok polisi yang sedang patroli. Di waktu yang bersamaan, berita ini pun disampaikan kepada Hui, jika Bo pelaku pembunuhan ini. Setelah tahu jika kepala itu disimpan di dalam bola bowling. Kemudian, di saat Bo mencoba menghubungi Hui, ia pun diculik oleh anak buahnya Sasaki. Dan Bo diberitahu jika Sasaki telah menyandra Hui. Di saat hujan deras, Bo pun datang demi menyelamatkan Hui. Dan di sini, Bo sudah disiapkan ratusan pasukan Sasaki untuk menangkapnya. Dan perkelahian 1 orang melawan ratusan orang pun terjadi. Di tengah perkelahian yang tak seimbang ini, Bo pun sempat terjatuh. Namun karena demi cinta, ia pun sanggup bangkit lagi. Dan terus melawan meski terkena pukulan bertubi-tubi. Saat Bo sudah terkapar karena mengalahkan semuanya, di sini Sasaki mencoba menghabisi Bo. Namun Bo masih bisa bertahan. Di sisi lain, Hui berhasil melepaskan ikatannya, sehingga mereka berdua pun jadi berkelahi. Namun malah ini yang terjadi. Alhasil Sasaki pun dihajar oleh Hui. Di saat Bo tengah terluka, ia pun mengatakan jika kemarin adalah hari yang paling membahagiakan baginya, karena ulang tahun Bo bersamaan dengan Hui. Di akhir kisah film ini, Hui mencari tahu tujuan Bo membunuh Ketua Ma. Dan diketahui jika setahun yang lalu, Ketua Ma mencoba membebaskan anak buahnya dari penjara. Karena negosiasi gagal, Ketua Ma pun berhasil menculik hingga membunuh kekasihnya Bo. Dan film pun tamat.